Pak Erlangga, presenter yang aslinya udah siap, Pak. Selamat malam Pak Erlangga Srijati. Waduh, ini luar biasa nih, malam-malam datang ke Liputan 6. Saatnya kita ngomongin yang serius, tapi enggak Pak. Kita tetap santai aja ngomonginnya. Ini terkait dengan apa yang Bapak lakukan sehari-hari lah. Tadi ini baru yang fresh banget, BPS baru merilis soal ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,31% sepanjang tahun 2022. Luar biasa, sebuah capaian kalau saya dengar ini adalah tertinggi dari sejak Pak Jokowi memerintah ketika itu. Ini bagaimana Anda melihatnya, sebuah pencapaian, sebuah hal yang harus diwaspadai atau seperti apa? Ya, pertama pencapaian ini menjadi katakanlah extraordinary di tengah tekanan global yang pertumbuhannya rendah. Artinya global sekitar 4%. Jadi capaian Indonesia ini di atas global. Tetapi ini tidak datang begitu saja. Tapi ini dari kebijakan yang diambil oleh Bapak Presiden Joko Widodo dalam kebijakan 3 tahun penanganan COVID, yaitu keseimbangan antara gas dan rem. Kemudian pembentukan KPCPEN, kemudian anggaran untuk perlindungan sosial dan pemulihan ekonomi nasional. Sehingga ini merupakan sebuah sequence. Kemudian kebijakan yang Bapak Presiden menyatakan bahwa tidak mengambil lockdown. Nah, seluruh kebijakan ini mendorong ekonomi kita, engine-nya terus bergerak. Selama COVID, ekspor kita positif, neraca perdagangan positif, kemudian juga PMI kita, Purchase Manager Index untuk industri di atas 50. Jadi industri kita tidak kehilangan supply chain. Jadi mengisi supply chain. Justru di tahun 2022 tentu dan 2021 ini terbantu oleh kenaikan harga komoditas. Pada saat dunia mulai kembali normal, nah butuh supply chain, salah satu yang paling siap untuk mengisi adalah dari Indonesia. Oh, jadi itu salah satu alasan kenapa akhirnya bisa rebound-nya luar biasa. Rebound-nya luar biasa. Karena adanya kesempatan yang kita nggak dari nol gitu ya. Kalau Kita negara lain tidak mungkin dari dari nol. nol gitu ya Pak ya, karena lockdown. Seperti sederhana aja kalau lockdown, misalnya di airport, itu kan tidak semua siap untuk kepada kapasitas sebelum COVID. Kita lihat banyak persoalan di airport Amsterdam, di Inggris, dan di berbagai negara karena supply-nya, demand-nya naik begitu cepat, supply-nya nggak siap. Nah itu kira-kira industri juga seperti itu. Jadi ini kuncinya adalah karena adanya kebijakan yang memang, jadi waktu itu kan sempat ada banyak yang mengatakan bahwa kenapa kita nggak lockdown, karena ngeri sekali kan Pak ya, COVID satu hal yang baru buat kita semuanya, dan akhirnya sini terbukti seperti ini. Akankah ini jadi satu kunci juga untuk nanti kita bisa menuju 2023 yang katanya akan gelap di dunia Pak? Ya, jadi kita pertama pada waktu penanganan COVID kan yang ditangani unknown dan unknown. Sesuatu yang tidak diketahui dan solusinya juga tidak diketahui. Bukunya pun tak ada. Hal yang baru soalnya Pak. Nah itu Bapak Presiden mengkalibrasi kebijakan setiap 2 minggu. Bayangkan setiap 2 minggu di dalam 3 tahun. Sehingga kalau ada melenceng pun segera dikalibrasi, diperbaiki. Lebih cepat ya? Lebih cepat. Nah negara lain tidak ada yang melakukan itu. Nah kedua, kita menghadapi situasi yang kita ketahui, known, tapi yang kita hadapi juga unknown. Bagaimana perang geopolitik Ukraine, Rusia belum selesai. Kemudian climate change, bencana is real. Commodity price masih tinggi, inflasi masih tinggi. Kebijakan di Amerika dengan inflasi tinggi, tingkat suku bunga juga masih naik. Nah, bagaimana kita menyelesaikan persoalan itu, tetapi kita sudah dalam tanda petik mempunyai ancang-ancang untuk itu, karena domestic market kita kuat. Jadi kita kembalikan kepada domestic market. Kita ini domestic marketnya kira-kira 51%, 52% dari ekonomi. Export market kita sekitar 20%. Jadi kita punya resiliensi terhadap gonjang-ganjing global.
Jadi kita punya cushion. Nah itu yang harus kita jaga. Daya beli kita jaga, domestic market kita jaga, kemudian tentu produksi kita genjot. Jadi artinya ketika misalkan dunia di luar sana gelap, tapi di Indonesia kita bisa menggenjot dari tadi Pak ya, untuk konsumsi domestiknya Untuk masih konsumsi sekitar 50% tadi ya. Iya. Berarti ini artinya bahwa 2023 akan lancar-lancar saja dengan pencapaian 5,31 tadi? Iya, tentu tantangannya banyak. Kita budget defisitnya kan dikunci di bawah 3%. Tetapi tentu kita juga melihat market di ASEAN dan negara mitra kita, China mulai rebound karena mereka kebijakan zero COVID-nya sudah mereka angkat. Kemudian India menjadi the next prime mover ekonomi. Nah kalau beberapa pasar ini kita jaga, ini kita bisa mempertahankan momentum pertumbuhan. Jadi aman ya, insya Allah ya? Ya mudah-mudahan aman. Mudah-mudahan aman. Ya. Pak, tapi kok bicara soal ekonomi, bisa dikatakan inflasinya ini masih belum stabil ya? Ya. Kemarin sempat turun Januari dibandingkan Desember, tapi kemudian ini belakangan harga-harga pangan sudah mulai naik lagi nih Pak. Yang terjadi di adanya naik turun seperti ini sebenarnya ya wajar-wajar saja atau ini adalah bentuk dari tadi soal ekonomi yang gelap 2023? Ya pertama kita lihat yang berpengaruh terhadap Indonesia tinggi itu dua. Satu harga energi, kedua harga pangan. Nah biasanya harga pangan merangkak saat menjelang hari raya besar keagamaan. Betul. Dalam hal ini mau mendekati Lebaran. Nah tentu harus ada persiapan bagaimana mempersiapkan bahan pokok menjelang Lebaran. Nah faktor yang hari ini berpengaruh adalah beras. Tentu beras ini karena padi kita baru panen nanti di bulan Maret April. Nah tentu yang sekarang kita harus jaga dengan stok bulog yang ada. Arahan Bapak Presiden untuk pasar diisi dengan stok bulog yang ada. Kemudian kalau harga bawang, cabai merah itu biasanya antara sentra produksi dan pengguna itu kabupaten dan provinsinya berbeda. Tapi pemerintah sudah mengambil kebijakan, silakan gunakan DAK untuk subsidi transportasi. Jadi kerjasama antar daerah ini kita dorong. Sehingga inflasi kita juga relatif sudah mulai menurun. Ya. Kalau kita lihat dari yang digembar-gemborkan, yang diprediksi oleh banyak ekonom di luar, seberapa bahaya sih Pak sebenarnya guncangan 2023 yang dikatakan dunia gelap ini terhadap Indonesia? Kalau kita lihat tadi Bapak menyatakan sepertinya optimis ya, kita tuh akan stabil gitu. Ya pertama Managing Director Kristalina kan mengatakan Indonesia itu adalah the bright spot in the dark. Oke. Jadi yang masih terang. Tetapi ada beberapa asumsi yang tidak tepat juga. Artinya musim dingin kemarin cuacanya tidak terlalu ekstrim. Sehingga harga komoditas terutama energi tidak melonjak begitu tinggi sehingga mulai flatten. Nah ini yang melihat bahwa mulai bisa di-adjust terhadap situasi ketidakpastian tersebut. Tapi ini akan aman ya Pak, harga ini kalaupun terjadi fluktuasi normal masih? Relatif aman sampai semester 1. Semester 2 nanti kita lihat lagi. Kita lihat ya. We never know apa yang akan terjadi di semester 2. Dan juga kan pasti akan ada pengaruhnya dari global ya. Iya. Ketika global makin tidak menentu akan juga pasti berpengaruh ya. Kita geser soal ke ini, realisasi Perpu Ciptaker. Iya. Ini seberapa efektif realisasinya untuk mendorong penguatan dan juga pertumbuhan ekonomi kita? Ya pertama Perpu Ciptaker itu kan dikeluarkan untuk sebagai respons terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat sampai bulan November 2023. Nah, dengan situasi inkonstitusional bersyarat tersebut, maka investor akan wait and watch. Karena hampir 50 peraturan PP atau Perpres itu bergantung pada Undang-Undang Ciptaker. Nah kalau ini sampai tersendat, maka itu yang menimbulkan ketidakpastian. Kita bicara mengenai bank tanah, kita bicara mengenai beberapa kawasan ekonomi khusus, kita bicara mengenai produk UMKM, halal, dan yang lain termasuk juga OSS. Nah oleh karena itu dengan keluarnya Perpu Cipta Kerja,
maka turunan daripada PP-nya itu bisa berproses kembali. Yang kemarin dengan dilarangnya untuk membuat sebuah PP, maka terjadi beberapa deadlock. Sebagai contoh untuk penanganan tata ruang, itu relatif berhenti. Kemudian persetujuan bangunan gedung relatif berhenti. Padahal tidak ada investasi yang tidak pakai tata ruang atau persetujuan bangunan gedung. Nah, dengan keluarnya Perpu Ciptaker, hal ini bisa diselesaikan. Dengan demikian kepastian hukum untuk investasi jangka panjang menjadi tersedia. Sejauh ini wait and see-nya apakah masih ada yang wait and watch atau sudah langsung gelontor begitu perpunya ini? Sekarang kita lihat dana pihak ketiga di perbankan, juga dana pihak ketiga dari korporasi itu masih di perbankan. Sehingga tentu ini diharapkan udah bisa dirilis Ya. ke depan. Ya. Semoga saja bisa makin cepat gitu ya untuk pertemuan ini. Ya. Nah tadi Bapak sempat mengatakan bahwa soal kawasan ekonomi khusus. Ya. Kan di Bali ini akan dicoba untuk jadi salah satu tempat yang dimana akan adanya KEK dari Sanur ya, soal kesehatan, kemudian ada yang kura-kura Bali yang terbaru ya Pak. Ini gimana sih Pak proyeksinya ke depan untuk KEK ini? Pertama, Bali itu wilayah yang sangat terdampak akibat COVID. Jadi pertumbuhannya negatif hampir 3 tahun. Nah itu baru kembali sesudah dibuka PPKM-nya dan turisme dibuka. Pemerintah melihat tidak bisa sebuah provinsi hanya menggantungkan pada satu sektor. Nah contohnya Bali, menggantungkan kepada satu sektor. Sehingga kenanya paling dulu, recover-nya paling belakang. Nah, salah satu yang bikin agar ekonominya bisa sustain itu didorong KEK kesehatan. Karena kesehatan apapun situasinya tetap butuh perawatan kesehatan. Healthcare itu terus. Oleh karena itu KEK kesehatan kemarin saya juga dari Bali itu kita dorong supaya bisa menghasilkan Center of Excellence. Nah, di sana salah satunya Center of Excellence di onkologi, di stem cell research, kemudian di geriatrik untuk orang tua, kemudian juga untuk kulit dan macam-macam yang didorong termasuk herbal. Nah, kalau itu berada dalam satu klaster dan itu akan melengkapi klinik kesehatan yang ada di sana dan tentu akan mendorong health tourism di sana, terutama untuk penyakit-penyakit tersebut kan butuh tinggal lama. Nah, tinggal lama kalau dengan kawasan seperti Bali kan sangat mensupport. Jadi biasa kayak healing ya, cepat sembuhnya gitu Pak ya? Healingnya cepat sembuh karena habis treatment langsung pergi ke pantai kan langsung sembuh Pak. Nah, udara bagus dan yang lain. Yang kedua yang di Kura-Kura Bali, nah itu KEK untuk pendukung para wisata, termasuk research, innovation, perguruan tinggi, sehingga tentu ini akan memperdalam industri pariwisata di Bali. Nah, kemarin saya sampaikan di Kura-Kura Bali, kalau bisa didorong juga ada sebuah event tahunan yang bisa dibikin di Bali. Untuk menarik? Untuk menarik, karena turisme kan tidak bisa hanya menggantungkan kepada alam semesta, tetapi harus ada event yang terus atraksinya ya Pak? Atraksinya harus didorong, sehingga dengan demikian menjadi lebih resilient. Oke. Kalau bicara soal ekonomi, kalau sama Pak Erlangga itu emang udah aja. Apapun pertanyaan pasti bisa dijawab. Pak Menko soalnya tahu semuanya. Pak, tapi dari semua apa yang dikerjakan selama ini sebagai Menko Perekonomian, apa sih Pak yang sempat nggak sih Pak ngerasa, capek? Pertama bukan capek. Apa? Pertama itu tantangan COVID. Tantangan COVID? Tantangan COVID itu keluarnya bulan Februari. Kabinet baru 3 bulan. Jadi belum kenalan banget baru ya Pak on ya? the job training. Tahu-tahu kita dihadapi dengan tantangan yang luar biasa. Di mana pada waktu itu di bulan Maret indeks turun sampai 3.000. Kemudian rupiah sampai di atas 16.000. Nah itu baru situasi di mana there is no light at the end of the tunnel and you don't know how long is the tunnel. Oke. Nah itu situasi bulan Maret 2020. Nah, untung dengan kepercayaan Bapak Presiden itu seluruhnya alhamdulillah bisa diurai.
Jadi nggak sempat ngomong capek, tapi di depan udah langsung tantangannya begitu gitu Pak. Iya. Jadi nggak capek, Dan tapi ini kayak, 100 years tantangan. It's never happened before. ya, dan entah kapan lagi akan terjadi Iya. ya Pak. Jangan waktu dekat. Jangan ada lagi. Jangan ada lagi. Ya. Karena dilihat dari akhirnya berhasil menuntaskan, kemudian Bapak juga itu di politik juga melakukan pekerjaan-pekerjaan juga. Kalau boleh milih, mendingan yang mana? Jadi menteri apa jadi ketua parpol? Ini nggak bisa pilih, Pak. Nggak bisa Karena pilih. pertama, untuk menangani kestabilan ekonomi, kestabilan sosial, butuh politik yang stabil. Ya, Nah, pada saat faktor variabelnya itu dikendalikan, itu kepastiannya lebih tinggi. Jadi penting politik untuk dipegang, itu sebagai infrastruktur untuk ekonomi maupun sosial. itulah kenapa akhirnya dua-duanya jalan ya, walaupun agak capek. Iya, Agak capek. bukan capek, penuh tantangan. Penuh tantangan. Itu positif sekali. Iya. Pak Erlangga, ini kan kita tahu belakangan ini dinamika di Partai Golkar ini cukup dapat sorotan ya, karena salah satunya pertemuan antara Bapak dengan Ketua Umum dari Partai Nasdem, Pak Surya Paloh. Ini banyak yang bertanya-tanya, apa sih Pak yang diobrolin Pak? Walaupun waktu itu sudah ada konversi, tapi maksudnya apa ini? Ya pertama seperti saya sampaikan Pak Surya Paloh itu kan di Golkar 43 tahun. Jadi dia lebih lama daripada rata-rata pengurus Golkar. Dibagi itu dia lebih lama. Nah tentu sebagai senior selalu kita Tetap berkomunikasi. Perkara pilihan belum tentu sama. Oke. Ya bisa berbeda. Tetapi pilihan berbeda tidak menghilangkan silaturahmi dan komunikasi. Seperti main catur. Yang di papan catur kan kita harus tahu yang putih langkahnya kemana, yang hitam langkahnya kemana. Jadi tentu kalibrasi ini tetap penting, apalagi Pak Surya kan senior dari segi segala macam. Nah tentu ini dipakai untuk masing-masing mengkalibrasi langkahnya. Nah tentu Partai Golkar ini cair dengan berbagai ketua umum yang lain. Bahkan dalam waktu dekat partai-partai lain pun akan berkomunikasi, apakah itu PKS, apakah PKB. Dan Partai Golkar berkomunikasi baik dengan seluruh partai, yang di DPR maupun yang di luar DPR. Karena politik itu komunikasi menjadi kunci. Ya. Langkah boleh beda, tapi kita tidak perlu dengan langkah berbeda harus menahan komunikasi itu, tidak. Karena komunikasi yang cair itu baru menyelesaikan berbagai persoalan di Indonesia. Karena tidak ada satu partai yang bisa berkuasa 51%. Berbeda dengan era waktu Partai Golkar berkuasa. Ya, zaman dulu ya. Itu sampai 70 tahun, 70%, yang lain 30% dibagi dua kan. Nah tetapi sekarang kan jumlah partainya 9, plus KPU memperbanyak lagi partainya menjadi 17. Jadi komunikasi menjadi hal yang sangat penting. Tapi apakah sebagai senior, apakah ada ungkapan kekangenan gitu dari Pak SP kepada Golkar? Maksudnya adalah apakah iya nantinya akan berkoalisi? Ya koalisi kan hal yang berbeda Pak. Kangen dan koalisi bukan hal yang sama. Kangen untuk bersama-sama gitu. Bersama-sama ke depannya gitu Pak. Iya. Kalau tetap masing-masing tentu punya cara masing-masing. Dan masing-masing tentu pileg pilpres punya strategi sendiri-sendiri. KIB masih solid Pak? KIB selalu solid. Selalu solid ya? Ya. Jadi kapan nih Pak mengumumkan capresnya? Belum nih Pak, ditungguin Pak. Ya tentu kita tidak ingin mempercepat. Jadi kita setahun lagi Pak? Ya, yang paling penting kan tantangannya masih ada di tahun 2023. Nah tantangan ini kita selesaikan dulu. Kita utamakan bahwa pemerintahan ini berjalan baik, program berjalan baik, kesejahteraan rakyat terjaga, baru kita masuk dalam agenda politik ke depan. Baik. Kalau soal Pak Ridwan Kamil kemarin, ini ada arah-arah ke sana atau siapa duluan yang meminang? Dari Pak Ridwan Kamil prosesnya panjang. Dan masuk tentu memperkuat Golkar di Jawa Barat. Kemudian kita juga ada Pak Dekarwo di Jawa Timur. Kemudian ada lagi nanti di beberapa tempat lain. ini untuk memperkuat di Memperkuat. 2024. Ya Golkar menjadi diupayakan bisa menarik berbagai kelompok masyarakat termasuk generasi Z dan generasi milenial. Bahwa Partai Golkar adalah partai terbuka,
terbuka terhadap kader, terbuka terhadap profesional, terbuka terhadap gagasan, dan terbuka untuk mengajak masyarakat berjuang bersama. Terbuka juga untuk soal koalisi ya. Terbuka dan tertutup. Terbuka dan tertutup. Termasuk kan kalau koalisi kan terbuka dan tertutup. Hanya terbuka untuk yang menjadi bagian koalisi dan tertutup untuk koalisi yang berbeda. Betul, yang berbeda. Tapi kansnya itu akan masih bisa secair yang tadi Bapak katakan ya, untuk sampai 2024. Ya. Kita bicara soal yang lain yang juga yang lagi banyak sekali di masyarakat. Kemarin di G20 sempat berhasil dengan mengedepankan transportasi listrik. Ini untuk kedepannya pemerintah menargetkan di tahun 2025 jumlah mobil listrik tanah air ini akan mencapai 400.000 unit. Betul begitu Pak? Ya, target pemerintah kan 20% dari total populasi. Harapannya tentu sekarang aja produksi sekitar 1 juta. Kalau produksi 1 juta berarti 200.000. Nah, tergantung berapa produksi pada waktu itu. Nah, apakah 2025 bisa mencapai 2 juta? Ini kan tergantung demand dari masyarakat itu sendiri. Tapi memang basisnya adalah kita ingin membuat ekosistem electric vehicle, juga electric vehicle produksi di Indonesia. Karena kita punya ekosistem mulai dari bahan baku, kemudian kita juga punya, kita mendorong agar ada pendalaman di ekosistem EV. Bukan hanya di EV, tetapi nanti juga di motor listriknya, kemudian juga di cable and wiring, termasuk juga di dalam kontrol sistem daripada otomotif. Itu akan menekan harga juga ya? Itu tentu akan menekan harga, dan Indonesia akan kompetitif untuk melakukan ekspor otomotif, seperti kita sekarang bisa mengekspor combustion engine ke lebih dari 50 negara. Katanya mau akan ada insentif untuk warga yang membeli mobil listrik? Sekarang baru disetujui yang motor, yang baru mobil. Yang motor. Beberapa negara memberikan, hampir semua negara memberikan, negara Eropa, negara Cina, semua memberikan. Yang Indonesia? belum memberikan Indonesia. Tapi akan Pak? Sedang dalam pembahasan. Kayaknya bakalan banyak sih Pak ya, kalau insentif dikeluarkan, yang beli pasti banyak ya Pak? Harganya masih tetap lebih tinggi. Masih terlalu tinggi? Karena memang berbeda antara combustion engine dan electric vehicle. Nah, tentu bagaimana membuat electric vehicle ini bisa menarik untuk masyarakat dan harganya tidak terlalu tinggi. Oke. Semoga saja nanti bisa lebih murah harganya, insentif keluar akan makin banyak ya Pak. Terwujud 2025 400.000 unit. Belum tentu 400.000. 20% dari total produksi. 400.000 kalau jumlah otomotif yang diproduksi 2 juta. Nah, sekarang di tahun 2023 aja masih 1 juta. Jadi antara 1 juta ke 2 juta lompatannya terlalu jauh. Jadi yang penting sudah mengarah ke sana begitu ya? Ya. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih. Sudah mau main-main ke sini. Ya. Sudah. Ini healing ya Pak ya? Kok datang-datang ke sini healing ya Pak? Healing. Kan agak sedikit menjauh dari pekerjaan. Enggak juga ya ditanyain pekerjaan ya Pak? Ditanya pekerjaan. Terima kasih Pak Erlangga, sehat selalu. Ya. Semoga sukses. Itu tadi perbincangan kami dengan Pak Erlangga Hartarto, Menko Perekonomian Republik Indonesia.